Misalnya lagi begini kritik kitab Mabsutot pada kitab Mukhtasar. Yang dikatakan sholat itu kan akwalun wa af'alun, misalnya muftatamatun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Itu kitab Mukhtasar, semuanya menyebut seperti itu. Yang namanya sholat itu ya ada akwal, misalnya baca Fatihah, ada af'al misalnya rukuk dan sujud, yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu para syurrah, itu mengkritik artinya syaratnya ta'rif kan jamek mana. Padahal hunaka sholatun la qaula fiha wala fi'la. Ada suratus sholat yang enggak la qaula fiha wala fi'la, yaitu suratuman ajra biqalbi. Suratus sholatiman ajra biqalbi. Orang sing la yataharrak, sudah tidak bisa gerak, tidak bisa melafadzkan apa-apa. Kan ajra sholat biqalbi, melakukan sholat biqalbi. Padahal la hunaka qaulun wala fi'lun. Maka ditambahi walau hukman. Jadi akwalun walau hukman, supaya memasukkan sholatnya orang sing ajro biqalbi, melakukan sholat itu diletakkan, diperjalankan dia. Nah tentu Mukhtasar kan hanya cerita definisi yang umum. Definisi umum ya orang sholat itu pasti ada akwal, ada af'al. Meskipun definisi ini kurang itu ya karena tadi ada bentuk sholat yang sama sekali sudah ada akwal, nggak ada af'al. Misalnya orang sudah tidak bisa apa-apa kan ajro sholat biqalbi. Makanya terus banyak ulama menawi walau hukman, meskipun yang berbentuk qauli sekarang hanya berupa apa? Hukmi. Nah itu kelebihannya kitab apa? Mabsutot apa? Kitab apa? Mabsutot. Nah, semua ulama itu ngarang ada yang mukhtasarat, ada yang mabsutot. Tentu punya kelebihan masing-masing. Kelebihannya mukhtasar itu bisa dihafalkan. Tapi kelebihan ini sudah tidak jalan di akhir zaman, sudah diringkas tetap gak hafal anak-anak. Makanya rugi, yang ngarang itu rugi. Dulu itu Muharrar itu segini, terus jadi segini, terus segini lagi jadi Minhajul Thalibin segini. Itu jelas mukadimahnya Imam Nawawi supaya mudah lias hifdzuhu, supaya mudah dihafal. Ternyata tetap enggak hafal. Makanya rugi sebenarnya ngarang kitab zaman akhir itu. Itu anak-anak kajian sering muji bahasa hal ngarang Thariqatul Ghusl. Tapi saya belum benar ngarang alumni kajian ngorek Thariqatul Ghusl. Kalau saya ngorek bener saya. Jadi benar pernah butuh di bang santri. Karena banyak anak sarang ngaji saya Thariqatul Ghusl. Karena saya ingin mempertahankan usulinya Masyayihuna. Dulu yang usul itu kan yang Kiai Mahfud. Kiai Mahfud punya murid Kiai Fakih Mas Kumambang, terus punya murid Bazibar punya murid siapa? Basahal. Sehingga kalau usuli ini tidak kamu teruskan, itu ya kamu kriminal, itu pembunuh sanad. Status sampean itu pembunuh. Karena dalam ilmu sanad itu begini, ini peringatan untuk santri kajian semuanya. Kalau umumnya orang Jawa, terutama orang Jawa Timur, itu kan darani anak mulya mergo bapak. Itu ada sebetulnya agak enggak fair. Misalnya anaknya ada alim, bapaknya alim diceluk Gus. Nah, kemudian ora perlu anak kiai diceluk Gus, anakmu jenenge Agus. Ya, mau harus panggil apa? Gus. Timnya santri-santri yang drengki manggil wadanane mergo kuwatir apa disangka apa? Gus. Dalam teori kitab sebenarnya kebalikan begini, justru tasyarruful aba itu bil abna. Ya saya ulang lagi. Tasyarruful aba bil abna. Mulianya orang tua itu bergantung anak. Karena begini, andai kan Mbah Sahal tidak sealim ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Mahfud. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Zubair. Banyak orang alim di Indonesia hilang gara-gara anak cucunya sudah ada alim. Pemenang keduanya nih politikus, saya tambah lali. Nah, ini penting. Nanti orang bisa muji bahasa hal alim alama. Kalau muridnya di mana-mana juga alim alama. Ini muridnya sopo. Mesti muridnya bahasa hal. Kan arah alim, muridnya Pak Haris. Tak jamin mesti. Jadi Pak Haris harus siap-siap kecewa. Karena tadi sekali santri kajian alim, mesti statusnya muridnya bahasa. Nah, arah alim mesti. Muridnya Haris biar benar. Nah, sebetulnya di syair-syair Arab seperti itu. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Misalnya apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Orang itu tidak akan bicarakan Sayyid Adnan. Andaikan di antara zuriyahnya tidak ada orang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara prestasinya Nabi, orang tanya, Abdul itu siapa? Abdul Muthalib siapa? Hashim siapa? Terus sampai Sayyid Adnan siapa?
Makanya saya itu nasihat bapak paling saya kenang itu satu dari sekian nasihat. Jadi bapak, hak gue kudu hafal Quran. Marai abore mati. Dulu saya itu ya biasa dengan setan, angen-angen ya. Sekali saya ada hafal Quran, anak saya ada hafal itu lebih punya alasan. Mau bapak ya ora hafal. Tapi buyut saya dulu itu hafal Quran. Buyut saya itu ya orang-orang sini. Saya itu turunan Bang Tamakin tapi muter jalur Kudus lewat Pak Asnawi Sepuh. Muter. Itu dulu ya sudah orang alim-alim. Kemarin, ya udah kemarin sebetulnya, kalau saya sudah lama sekali. Saya itu punya kitabnya buyut-buyut saya yang di Damaran itu ada tulisannya Basim Asy'ari. Nak surat-suratan bahasa Arab, ora kok Haris SMS-an. Ustaz sesat itu sering SMS-an. Saya baca tulisannya Basim itu banyak ketika nyurati buyut saya, Mbah Maksum. Bahasa Arab. Itu setiap terakhir dari surat itu tulis mem itu Muhammad. Mem Hasim Asy'ari. Terus kata bau gibananihi Muhammad Hasim Asy'ari muhauqilan wa musabbihan. Jadi betapa religiusnya ulama-ulama dulu. Saya tulis ini dengan sambil membaca tasbih dan baca la haula wala quwata illa billah. Saya punya tulisannya Basim banyak di Damaran. Sehingga dulu ya seperti itu. Dulu yang mulang Mbah Soleh Darat itu Mbah Soleh Damaran. Mbah Soleh Damaran punya anak Maksum. Maksum punya anak Hafsah. Hafsah itu punya anak barep buyut saya. Mbah Sofia itu punya adik Mbah Bati abahnya Mbah Sahal itu. Punya adik-adik lagi Ki Zubaidi yang menurutkan Nek Makin itu. Nek Makin itu cucunya Mbah Bati. Itu kata bapak, sekali kue alim, itu anak alim sudah alasan. Jadi nanti kayak ini ya, muridnya Mbah Sahal ndak alim. Putu murid temui ada alasan. Kayak gurune kan. Makanya ini kriminal dimulai sekarang. Makanya ini cakep ini. Ini fatwa saya. Kriminal itu dimulai dari sekarang. Berkira alim berarti pemutus sanad. Napa? Ini buatan medeni ini nyata. Karena tadi, coba sekarang saya beri sekian contoh. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang bakas Mbah Zubair juga ada. Andai kan Mbah Sal tidak alim seperti ini, orang tidak bakas Mbah Zubair. Misalnya muridnya Mbah Zubair pengarang primbon, mana ada orang bakas Mbah Zubair? Gara-gara Mbah Sal alim alamah ngarang Thariqatul Usul bahwa kitab ini hasil ngaji saya dari Kiai Haji Al-Alim Al-Alamah Kiai Zubair, dan saya punya naskah makhtutot dari Kiai Mahfud, yaitu kitab Nailul Mahmud. Sehingga terus, jadi saya cerita sedikit ya. Dulu Mbah Sal itu dari sini sudah alim ke Sarang. Kalau mau nyari naskah anak itu di rumah saya, karena mbah saya kandung pernah jadi anak tirinya Kiai Hamzah Sato, cucunya Abi Bakar Sato. Kalau Mbah Sal ingin meneliti kitabnya Mbah Mahfud di iparnya, yaitu di Kiai Mansur, karena Kiai Mansur bin Khalil, Mbah Khalil katibnya Kiai Mahfud. Tidak kayak sampeyan main di Haris, tanya WA nomor apa, itu kan nggak jelas semua. Tradisinya nggak jelas. Jadi ingat-ingat lagi ya, dalam syair Arab itu kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu, justru mbah-mbahnya Nabi menjadi mulia gara-gara. Coba kajian selalu bergeliat karena orang mengenang Badula. Akhirnya tanya-tanya Badula sampai siapa, sampai ke Mbah Hindra, sampai Mbah Mutamakin. Tapi kalau zuriyah ini penting, penjaga. Coba saya tidak sombong, andai kan saya tidak seperti sekarang, mungkin orang tidak bahas lagi Ki Nur Salim itu siapa. Jadi ingat-ingat ya, nanti kalau sampai tidak alim, orang tidak bakas bahasa. Makanya kalau sampai tidak alim, sanatnya berhenti di Haris saja. Ya ini ijazah. Ya jadi sampai alim, sanatnya berhenti di apa? Pak Haris saja. Jadi modalnya di mana? Di kajian. Kiainya siapa Pak Haris? Kan dia orang Jepara, ya tapi manggon di kajian. Ben sanat itu terjaga, no? Dan ini betul ya, eling-eling ya. Nadumannya apa? Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Dan ya kama tasyarrafa kaya dadi mulya bi Muhammadin sebab wujude Kanjeng Nabi Muhammad sapa adnanu sayyid adnan. Artinya laula Muhammadun tidak ada orang bakas adnan itu siapa. Sekarang kan kelihatan coba. Di Indonesia saja misalnya, di Indonesia yang kita tahu misalnya Kiai Hamid Pasuruan. Itu hall terbesar di Lasem itu abahnya Pak Hamid. Tapi yang datang orang Pasuruan. Orang Pasuruan nggak tahu Kiai Abdul itu siapa. Tapi barokahnya Kiai Hamid, orang Pasuruan tahu semua Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Mungkin orang Yaman nggak tahu Kiai Mahfud itu siapa. Orang sini tahu semua. Kalau orang Yaman nggak tahu. Tapi gara-gara kitabnya Basal jadi muqarrar di Aqab, akhirnya kan tertulis Muhammad Sahal Mahfud.
Jadi ini jenis kama tasarrufa bi Muhammadin adna. Ya teruskan sendiri. Ini bukan nyindir, ini ngamuk. Jadi jelas nyindir apa? Saya ini orang Pantura, jadi gak suka nyindir. Tarit itu kan biasanya orang Solo Jogja. Kalau orang Pantura itu tasreh, jelas. Jadi karuan. Ya iling-iling apa? Kama tasarrufa bi Muhammadin adna. Jadi ada di Jawa Timur ya benar masalahnya. Enak jadi Gus anak kiai alim tak dihormati. Tapi benar seperti ini itu separuh tok dan tidak awet. Yang awet itu ya Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Sehingga nanti gampang melacak. Makanya bapak dulu nasihat saya itu paling saya kenang. Hak ke sing alim. Mari mateni obor. Dulu mbah saya kandung ke Mbah Fatimah itu kalau ngendikan iki. Kowe sing alim. Dulur-dulurmu babahmu ku alim. Terus nyebut nang ndang bahasa itu di sahal alim. Nak alim sak ke Mbah Mahfud. Kowe kudu alim sak ke abahku. Aku dia baloro alim terus kata bahasa saya. Karena dia umur 10 tahun abahnya kabundut terus diteruskan abah ya alim lagi. Aku dia baloro alim terus. Surah tahu di bapak abal-abal itu. Nah ini kritik saja supaya orang tahu ingat betul ya kama tasyarrufa bi Muhammadin adna. Dan kita tahu banyak daerah yang nyuwun sewu ada alim alamah misalnya bahkan kholnya saja sudah ada karena zuriyahnya Muhammadinu misalnya. Muhammad rodok NU gitu ya rodok Muhammadiyah. Itu kan coba khol besar hendaknya seorang ulama itu bergantung siapa? Bergantung cucunya, bergantung mbahnya coba. Cucunya banyak orang alim alamah dari kholi karena cucunya sudah Muhammad dia. Coba mbahmu alim terus kowe mau sinau primbon mabadi terus gawe undangan khol sing teko sapa? Penting anak itu penting. Ini ngerti apa? Kama tasyarrufa di Muhammadin adna. Sebagaimana Sayyid Adnan menjadi begitu terhormat barokahnya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Tasyarruful aba bil abna apa? Tasyarruful aba bil abna. Nah, abna ini yang sekali salah itu masalah, terus orang terus enggak. Ya terus tadi sudah hilang. Menjelas ya, ini buatan ta'rid tapi tasrih, no? Buatan ta'rid tapi apa? Tasrih. Langsung. Fil fikih dalam fikih, wasuhbatu tisubah dan kene ku al-istima' iku kumpul fit tibail imam ing dalam anut imam al-mustahid. Fi ma ing para ya kang berpendapat sapa Imam Syafi'i imam nalah kami sing boro-boro ketentuan hukum majazan hal dadi majas utawa kelawan redaksi majas. Majas itu redaksi yang keluar dari hakikat anil istima' fil usrah. Jadi ijtima' fil usrah disebut sahib, istima' fil madzhab juga disebut sahib. Ya, ijtima' apa? Bersatu dalam pertemanan bahasa Arabnya kan sohib. Bersatu dalam madzhab juga disebut sohib. Terus kemudian dijamakan ashab. Wa'at kono mukhtasorin utawi luweh meyakin oleh kitab mukhtasor atau kitab mukhtasor paling atkon, paling kokoh. Iku al-muharrar kitab muharrar. Kitab sing wis diteliti lil Imam Abil Qasim Imamuddin Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Bahwa corofa gitu kena, bahwa corofa berarti naat maktub. Ya napa waktu awit bi iyakun satu se. Ar-Rafi'i rahimahullah taala. Rafi'i mansubun jenis panto ila Rafi' bin Khoti as-Sahabi. Ya kayak ini misalnya. Coba kamu dengar enggak sahabat bernama Rafi' bin Khoti? Enggak pernah dengar kan? Aku yakin semua yang ngaji di sini enggak pernah dengar sahabat bernama Rafi' bin Khoti. Enggak pernah dengar karena enggak sahabat yang akabir sahabat. Tapi barokahnya punya dzurriyyah bernama Imam Rafi'i. Orang nyari-nyari lagi. Rafi' itu siapa? Mbahnya Imam Rafi'i. Iya betul. Ya, kalian semua pasti tidak kenal ada sahabat bernama Syafi'i. Ini barokahnya Imam Syafi'i mansubun ila Syafi'i. Coba kalau Imam Rafi'i tidak alim habis karena orang tidak bakas Rafi' bin Khoti. Abu Bakar juga gitu. Banyak dzurriyyahnya yang alim-alim. Jadi kalau Al-Bakri kayak pengarang ya Anatul Thalibin apa kalau Al-Bakri min dzurriyyati siapa? Abi Bakar. Zakaria Ansori itu orang Mesir. Tapi beliau dzurriyyahnya orang-orang Ansor sehingga beliau menyebut dirinya Al-Ansor. Imam Qurtubi itu orang Qurtubah itu Spanyol. Dia alim alama fil fikih. Dia menyebut dirinya Al-Qurtubi Al-Ansor. Jadi makanya tadi saya menyebut bahwa buyut-buyut saya itu Mbak Asnawi Sepul sampai kajen. Karena saya bayangkan, saya kira-kira tidak malu lah. Putune ngorek Minhajul Thalibin.
Cara aku ngorek primbon rata terang mbak. Mesti mbak aku ora bangga. Mulang primbon nyebut aku jangan. Jadi saya nyebut itu takziman di abaina bukan bapak supaya kira-kira kan ya ikhlas lah diputu mulang nopo. Nopo kan Zurrohibin berarti kalau maksud nopo kan Zurrohibin mahali lah gampang. Ya kita baca sebenarnya namanya itu kan Zurrohibin karangan Imam Mahali. Jelas ya nopo kama tasyarrufa di Muhammadin adna. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato itu ya punya mbah yang ngarangnya Antatul Talibin. Beliau juga termasuk Sayyid. Tapi sudah rahasia umum kalau Sayyid Husaini itu hampir pasti juga turunan Abu Bakar. Karena ibunya Ja'far Shadiq itu zuriyahnya siapa? Abu Bakar. Farwah bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Akhirnya oleh zuriyahnya diabadikan. Banyak bernama Abi Bakar. Kadang Al-Bakri sama Al-Hasani kayak Syekh Abdul Qadir Jilani mengabadikan mbah-mbahnya namanya apa? Al-Hasani. Syekh Idris Maulana Ali Idris Al-Hasani. Jadi beliau-beliau karo alim terus menyebut mbah-mbahnya. Ya tadi saya ulang lagi apa? Kama tasyarrufa bi Muhammadin adna. Kama kutin perkara wujida kang den petuk apa ma bi khotihi kan khoti Imam Rafi'i fi ma ing dalam perkara haka kang nyritakno sapa Imam Rafi'i rahimahullah. Jadi ini boleh ya menyebut nasabnya sendiri itu boleh. Karena orang tahu mbah-mbahnya Imam Rafi'i itu sahabat itu berdasar tulisan yang ditulis Imam Rafi'i sendiri. Ya saya ulang lagi ya. Orang tahu kalau Imam Rafi'i itu mansubun ila Rafi' bin Khoti itu berdasar tulisannya Imam Rafi'i sendiri. Karena sebagian nasab tentu orang lain tidak peduli kan, yang peduli kan keluarganya sendiri. Maka itu sah saja. Ya apa? Sah saja. Terus begini ya, ini tanpa ingin menyinggung ya. Tapi saya mohon sekali. Cerita kemuliaan bapak itu boleh. Misalnya kalau udah alim ya minimal muhibbul alim, yang mencintai orang apa? Alim. Karena dengan cara itu kalau nggak bisa nasab bin nasab gen, saya mohon pakai nasab bisabab. Kayak sampean dengan bahasa hal namanya nasab apa? Sabab. Karena sebenarnya nasab itu dua. Ya, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Sehingga dalam tradisi Quran ya nasab itu dua itu. Kalau nggak nasab gen, ya nasab apa? Sabab. Nah, caranya gimana? Beberapa hadis jelas sekali, misalnya ada beberapa sahabat yang jelas tidak turunannya Kanjeng Nabi secara gen. Tapi Nabi ngendikan ana min huwa minni wa ana min huwa minni wa ana min. Ketika Salman Al-Farisi punya prestasi gemilang yaitu punya ide tentang khandaq. Orang Muhajirin bilang Salman minna. Salman itu bagian dari kita Al-Muhajirin. Kata orang Ansor Salman minna. Salman itu bagian dari kita orang Ansor. Apa kata Rasulullah? Salman minna ahlal bait. Itu berdasar gen apa prestasi? Prestasi. Dan itu banyak sahabat yang dapat gelar dari Nabi wa minni wa ana minhu. Selain Salman ada namanya Julaibib. Julaibib itu sahabat pemberani dan dia luar biasa. Ketika dimakamkan Nabi sendiri yang mengurus jenazahnya sampai beliau datang sendiri turun sendiri di liang lahat. Beliau ngendikan Julaibib minni wa ana minhu. Paham ya? Makanya di adat pesantren kadang manggil kiainya ya abah. Ya nak tempat anak alim rapati sini-sini. Wis ra alim keriting welek ndik terus muni abah tindak. Wah. Muru adak ya. Aduh. Ya dikira-kira lah yang manggil abah yang nasab sebab itu dikira-kira lah. Pantes apa enggak? Ya? Nak mocone muin lancar ya monggo lah bilang abah. Nak penggaweane WA nang ojo sini-sini wae. Ya dikira-kira sendiri karena nasab sebab itu harus satu prestasi apa ukurannya apa selain itu enggak. Saya sering baca tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari kalau manggil buyut saja itu ya waladi anak ingsun. Sayyid Muhammad tuh kalau manggil muridnya ya auladi muridnya bilang ya abuya. Tapi tentu kan orang tahu yang jan pantas itu siapa kan tahu. Bahasa enggak apa-apa. Enggak maksudnya kalau nasab sebab itu syaratnya satu apa prestasi kayak Salman minna ahlal bait. Padahal jelas Salman secara gen itu enggak ada hubungannya dengan Rasulullah karena dia orang Persia. Tapi karena prestasinya punya ide khandaq,
Rasulullah ngendikan apa? Salman minna ahlul bait. Jadi saya ulang lagi, nasab ada dua, ada nasab gen, ada nasab sebab. Yang sebab itu segamane syaratnya satu apa? Prestasi. Ya masyhur ya kayak Mbak Arwani. Orang yang identik dengan Mbak Munawir siapa? Mbak Arwani kan. Padahal beliau ada anaknya, ada cucunya. Dulu yang identik dengan Kiai Fakih Mas Kumambang ya Mbak Zubair. Era Mbak Zubair yang identik dengan Mbak Zubair ya Mbah Sahal. Padahal nggak ada urusan apa? Gen. Ya jadi itu apa? Waris apa? Sebab. Ingat ya jadi kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Ya, jadi ini penting saya utarakan. Jadi supaya kangkang tadi kalau bilang bahasa labahnya itu ngocok dulu. Apa tak seleksi saya? Nanti saya suudon nggak baik lah sudah. Zit tahqiqati kang kitab muharrar iku duweni status sing banget tahqiqe. Maknane al-katsirati kang banget akeh fil ilmi ing dalam ilmu wa tahqiqati lan banget detaile al-ghazirati kang jelimet. Ghazira itu tumancep sing sampai dalam tuh. Ghorzun dari kata apa? Ibroh ditancapkan itu namanya ghorzun apa? Jarum ditusukkan itu namanya ghorzun apa? Kalau nusuknya benar-benar sampai dalam itu jenis takhrizat. Artinya pemahamannya itu detail. Misalnya begini, saya beri contoh. Tawaf itu ngitari Ka'bah apa? Enggak, definisi tawaf itu ngitari Ka'bah. Lah kalau ngitari Ka'bah semua jasad dari Ka'bah ini harus terkitari. Nah, sementara ternyata Ka'bah ini punya pondasi namanya Sagarwan. Di bangunan Ka'bah itu kan naik ke atas. Tentu di bawah ini ada namanya pondasi. Pondasi itu notabene kan agak meluas dari bangunan yang naik. Nah, kalau kamu tawaf nginjek Sagarwan berarti ini tidak mentowafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Makanya terus semua kitab fikih mengatakan kalau tawaf hindari dekat dengan Ka'bah. Kalau kamu terlalu dekat potensi nginjek Sagarwan. Berarti tidak mentawafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Nah itu namanya tahqiqat apa? Detail. Apa? Detail. Karena yang dikatakan tawaf itu ngitari Ka'bah, bukan di atas Ka'bah. Begitu juga misalnya kenapa sa'i itu oleh Quran disebut tawaf. Ya di Quran itu tidak ada bahasa sa'i tapi apa? Tawaf. Faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alai ayyat tawafa bihima. Kenapa diistilahkan tawaf bukan sa'i? Karena tadi Anda setar dari sofa itu misalnya agak ke timur. Setar di sofa agak ke timur terus sampai Marwah, agak ada kitaran sedikit terus ke sini agak ke barat. Jadi surahnya tetap surahmu muter. Makanya oleh pemerintah Arab Saudi didesain sedemikian rupa supaya mahallul dzahab bukan mahallul rujuk, biar terjadi lingkaran atau tawaf. Nah itu sebenarnya ditahqiqat. Orang yang tahu itu disebut ditahqiqat. Dia punya nalar untuk memberi penjelasan. Kenapa sa'i dikatakan tawaf? Karena memang ada unsur lingkaran, yaitu karena tempat mahallul dzahab bukan mahallul rujuk. Ya dong ya. Nah itu cerdas ini, no? Atau begini misalnya, kamu bikin karangan amatir, masih amatir ngarang kitab. Kan batasi wajah itu min manabitis sya'ri roksi, misalnya dari ini. Lalu kalau Anda alim betul, pasti menambahi walau ghaliban. Kenapa butuh tambah walau ghaliban? Ada orang yang budak manabitis sya'rinya di sini. Sehingga kalau tidak ditambahi ghaliban, nanti orang budak wudunya harus sini karena manabit sya'rinya di sini, di belakang misalnya. Maka semua kitab disebut manabiti sya'rihi tapi ghaliban. Artinya orang budak pun ukurannya tetap umumnya orang. Paham ya? Lah anak paham niku jenenge wis ditahqiqat. Wis oleh ngundang bahasa labah, paham ya? Nah ora anak alim murid bahasa, nah orang murid apa? Jadi lebih sederhana, Pak. Jadi nak alim lihat saja gurunya. Anak basal kan saake, Pak. Lalu kula nggih ngoten, kula mun janji, Pak. Lho saya pernah dadi puji bangun paling saya kenang. Dadi kiai ku isen, Pak, nak ra murid alim isen kerja kata bangun. Saya pernah kenangan kalimat yang paling saya suka itu. Dadi kiai nak ra murid alim isen. Cara ora di murid najih kowe yo isen dadi kiai. Itu kalimat yang saya tak ingat terus sampai mati.
Terus beliau cerita, dhisik Zakaria Al-Ansori alim-alime wong, di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus beliau punya murid Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari. Cerita yang arang Ithaf itu punya murid Kiai Abdul Manan, punya murid Kiai Abdullah, punya murid anaknya sendiri Kiai Mahfud Termas, punya murid Kiai Fakih Mas Kumamba. Masuk Basim As Ari Badalhar, Mbah Khalil Lasem, terus Mbah Bedowi, itu semuanya muridnya Kiai Mahfud. Jadi titenane wong alim nak di murid alim. Sama rahasia krungu itu definisi itu. Dan itu harus kita kobarkan definisi itu. Supaya korbannya banyak. Ketok kabeh. Memang harus seperti itu. Nah, saya ini sudah agak-agak bener. Nah, sama dengan Pak Haris Alim aku sudah bener karena dia murid saya di Ma'had Ali Sarang. Tapi kayaknya yang bilang dia alim itu belum mujma' alaih, ini yang masalah. Masih khilaf ya. Jadi nunggu sampai apa? Mujma' alaih. Tapi ini masih khilaf sudah mujma' alaih. 50-50 ya. Nanti nunggu sampai apa? Mujma' alaih. Karena tadi saya ulang-ulang ya, pokoknya kama tasarrufa bi Muhammadin adna. Aku yakin kholnya Mbah Zubair itu dia akan sebesar itu andekan Mbah Mun tidak sealim itu pasti. Kholnya Mbah Mutamakin itu enggak sebesar itu kalau juriyahnya tidak yang seperti sekarang. Barokahnya juriyahnya tetap murid-murid matoleh, murid-murid pondok, maka kholnya tetap seperti itu. Wah, ini penting kita jaga. Tradisi ini kita jaga. Ya, tradisi ini kita apa? Kita jaga. Tasyarruf bil ansab. Merasa mulia karena nasab. Tapi saya ulang lagi ya, nasab tidak harus gen ya, apa? Boleh apa? Mau langsung anak Karmin terus lemes. Biasa mah. Terusan itu begini. Min karomati. Min apa wa min? Ada wawunya apa enggak usah? Langsung min. Min karomati setengah saking keramati Imam Rafi. Mau te perkara sudah kang diceritakno apa ma anasajerotan adoat alaihi lamma fuqida waqta tasnif. Rata-rata kalau Kiai Alim baca itu fukida, meskipun mabninya maklum. Tapi kalau dibaca fakoda ya enggak apa-apa. Ya saya ulang lagi ya. Ada beberapa kalimat yang meskipun maknanya mabni maklum, tapi selalu dibaca mabni majhul. Di antaranya itu udima, junna, fukida. Itu tapi ada wajib ya. Maksudnya ada wajib, kalau enggak ada dosa gitu. Junna itu wong sing dijeno apa wong edan kalau maknanya. Meskipun bacanya junna, tapi ya tetap maknanya wong edan. Padahal maknanya mestinya kan di edanno. Padahal edan dhewe. Terus orang kesemper apa bahasa Indonesia? Insan itu. Bahasa Arabnya kan uhnya alaihi. Pakai redaksi mabni majhul. Jadi ada lafaz-lafaz yang selalu mabni majhul. Orang gila itu mestinya bahasa Arabnya kan aljan. Tapi orang gila bahasa Arabnya majnun. Harusnya bahasa Arabnya kan aljan karena isim fa'il kan. Tapi orang bilang apa? Majnun. Kok do pinter nak Bapak Majnun. Kita udah tertarik. Jadi ada lafaz-lafaz yang secara kudrati itu apa? Mabni majhul. Meskipun maknanya maklum. Jadi misalnya Zaidun majnunun, digilakan orang apa gila sendiri? Gila sendiri. Tapi redaksinya majnun. Harusnya kalau nuruti makna kan majnunun digilakan orang. Ya jadi ada lafaz-lafaz yang kayak bayi yang hilang bahasa Arabnya ya mafqud apa? Makanya kalau dabba bu irsil mafqud. Makanya kamu boleh baca fakoda ketika Imam Rafi'i kehilangan alat untuk menyalakan lilin misalnya. Boleh fukida ya. Ketika beliau kesulitan mencari sesuatu yang bisa nyala, beliau keramat terus pohon di sekelilingnya menerangi. Ya, boleh dibaca fukida atau apa? Fakoda. Teman milih mana? Lama fukida semangsane kelangan sapa Imam Rafi'i waqt tasnifi ing wektu ngarang kelangan ma ing perkara yusriju kang iso madangi apa ma Imam Rafi'i alai ala tasnif. Wa al-muharrar iku kathir fawaidi. Soal domir terserah sampeyan. Pokoke ad-domir fit domir. Fa malam ya'rifu domir fa laysa lahu. Domir itu madkur ya kena pokoke. Karena domir itu mesti ada bohongnya. Ya domir itu kalau kamu maknani itu mesti ada kelirunya. Ini tak beri cerita domir ya. Ini kisah nyata. Saya itu sering meneliti Quran. Tafsir yang sering saya pakai itu tafsir Munir. Saya ulang lagi, tafsir yang sering saya pakai tafsir Munir karena saya menghormati orang Jawa. Tapi tafsir yang saya ajar tafsir Jalalain karena buyut-buyut saya dulu itu
fanatik ngajar apa? Jalalain. Sampai sekarang Mbah Mun juga ngajar Jalalain, saya yang ngajar Jalalain. Dulu Mbah Soleh Damaran itu, gurunya Mbah Soleh Darat itu ngajarnya juga Jalalain. Makanya saya sampai sekarang ngaji Jalalain. Tapi saya kalau maknani tafsir itu pakai tafsir Munir. Tafsir Munir itu tak anggap tafsir paling berani dalam bab dhamir. Kata beliau, saya masih tak tulis itu. Ya juzu tanwi'ud dhamair fil Quran. Mentanwi' dhamair itu boleh di Quran. Karena memang semua dhamir itu sebetulnya tauzi' itu separuhan. Enggak ada yang pas. Saya beri contoh begini. Ainud dhamir sama marjiknya itu mesti beda dan memang beda. Misalnya sampean kalau bilang gini. Indi dirhamun wa nisfuhu. Coba sampean rujukkan mesti salah. Mungkin kalau Kiai Pak Haris enggak ngerti salahnya, belum makomnya. Tapi kalau saya tahu. Indi ku ing sandinge ingsun dinarun tisak dinar. Wa nisfuhu lan separone dinar coba. Misalnya sampean bilang ini, saya punya uang 1.000 dan setengahnya. Setengahnya itu kembali ke 1.000 itu apa nilai? Nilai kalau ke 1.000 itu kan suwean. Ya kan? Saya punya uang 1.000 dan setengahnya, berarti 1.500. Lah nyanya ini kembali kemana? Ke 1.000 itu apa 1.000 yang lain? 1.000 yang lain. Ya enggak? Paham ya? Sama di Quran juga gitu. Ketika Allah menceritakan orang baik itu siapa? Terus Allah cerita, orang baik adalah orang-orang yang gini wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Sahabat yang takdirnya qutilu ya tidak ikut qatalu. Yang qatalu ya tidak. Lah ketika di akhir falahum rujuknya kemana coba? Yang qatalu apa yang qutilu? Ya makanya Mbah Karim itu kata Mbah Mun, makanya Mbah Karim itu masyhur gak mau merujukkan domir. Makanya wa te mengkono lahu gede mengkono wa bilan mengkono. Wes masyhur itu. Mbah Zubair gak suka sama metode itu. Makanya muridnya Mbah Zubair khasnya itu kalau merujukkan domir detail termasuk bahasa hal itu. Kalau merujukkan domir detail. Tapi karena domir nasibnya seperti itu, detailnya justru di separuh tadi, di tauze'. Makanya kalau orang Jawa bilang rujuk cantel itu tidak kembali ke ainul marja' tapi ke modifikasi. Paham ya? Dan itu ya, jadi ya pinter-pinteran. Kamu milih mana? Karena lafadz Arab itu pasti ada yang enggak utuh. Coba misalnya sampean tak bedheki coba. Inni aroni aksiru khamra. Misalnya. Ketika terus-terusannya saya ini aroni asiru khomron. Khomron sendiri maknanya kan bi'tibarima yaul. Karena hakikate asiru inaban sing saya siru khomron atau saya ulu khomron. Saya meras anggur yang akan jadi khomron. Nah, dari awal lafadz Arab itu sudah sedemikian. Sehingga misalnya begini, tak beri contoh. Tapi kamu jangan jadi kubu sebelah loh ya. Ini ilmu loh, jangan jadi kubu sebelah. Innahu laqur'anun karim. Ayo coba Quran Karim itu apa coba? Fi kitabim maknun. Quran Karim itu dalam Lauh Mahfuz yang tersimpan. Terus la yamassuhu illal mutahharun. Itu hunya rujuknya kemana coba? Ke Quran Karim yang di langit, yang di Lauh Mahfuz, apa Quran Karim yang mushaf yang sudah dicetak di Kemenag di Kudus? Kalau kamu maknani Quran Karim Lauh Mahfuz, kamu jadi kubu sebelah. Ya sudah usah terangkan kubu sebelah itu makna ya. Yang megang Quran tidak usah apa? Wudu. Tapi ulama kita mulai dulu maknani hu itu tidak ke Quran Karim yang di Lauh Mahfuz. Tapi Quran Karim yang sudah kita pegang di dunia. Alasannya hu itu kan tulisannya la yamassuhu illal mutahharun tanzilum. Nah, sekarang itu Quran itu sudah tanzil. Kalau sudah tanzil, Quran yang kita pegang apa yang di Lauh Mahfuz? Yang kita pegang. Yo angel ngaji merujukno domir sak penggawean. Lah ana ora wong alim iku tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak ngalim angel terus gak usah alim. Itu wong pinter. Jadi saya ibarat itu ganti. Saya berkali-kali cerita. Ada lomba apa itu yang 17 Agustus itu, naik pinang itu apa panjat pinang. Itu yang naik ya pinter karena ingin mendapatkan hadiah di atas. Yang enggak naik ya pinter. Karena bilang goblok barang angel dilakoni. Nah, jadi alim itu kan angel.
Maka yang tidak ingin barang angel adalah orang pinter. Berarti orang bodoh. Pinter. Ya tak ulang lagi ya. Naik Pinang itu angel enggak? Angel. Yang tidak terlibat pinter apa goblok? Pinter karena menghindari barang angel, hal sulit. Alim itu angel apa enggak? Angel. Menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti orang bodoh. Ini natijah kacau. Tapi saya punya sisi, kenapa saya hormat wong bodoh? Karena ada sisi pinternya itu gitu mas. Ini ijazah agak hoax ini, tapi ya sudah lah ini senam otak itu. Ya makanya ya sudah lah, nggak usah nanya orang bodoh, ya ada sisi pinternya. Ya sih. Ya misalnya gitu loh, Rabi untuk Neng Ayu Hafidho, angel nggak? Angel. Dari barang angel berarti pinter. Akhirnya untuk sasak kena ya. Lah itu ya pinter itu. Karena ngedari barang angel. Jelas ya? Loh, nak kula niku wong keramat ora kena ditiru. Saya itu dulu nggak pernah ingin cari istri ini ijazah untuk Pak Haris, tapi sampai rabi saiki. Barokahnya ngaji saya terus supaya rabi. Dulu saya itu nggak pernah terlintas untuk Neng itu nggak pernah. Ya pokoknya kepengen alim itu aja. Singkat cerita itu Mbah Sido Giri itu bilang ke cucunya, "Nduk kita rabi non antuk ngalim, ora usah gitu." Lala sekian seleksi itu yang dituju itu saya, ya alhamdulillah gitu. Jadi itu tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tanpa ikhtiar, tanpa trik. Sama lagi tanpa ikhtiar. Jadi kalau no ustad kok kangelan golek bojo ora pati keramat. Apa meneh milih dulu. Waduh. Semuruah cara kula muruah. Kalau terusno. Jadi domir itu seperti itu. Jadi makanya domir itu mulai dulu menyulitkan. Misalnya fahadha atau huwa al-hadir dihnan coba. Hadza mukhtasar misalnya. Hadza itu coba enggak ada rujuknya sebetulnya. Kitab yang belum dikarang akhirnya sarai bingung. Ayil hadir dihnan, yang hadir dalam khayalnya. Ya memang enggak ada rujuknya coba. Hadza itu wong belum terjadi kok dibilang hadza. Endi bah hadza nih? Rungono coba. Ya sudah akhirnya setiap kiai waktu ada ayil hadir zihnan itu kata. Ya jadi domir makanya Mbak Karim nggak mau merujukkan domir. Mbak Karim itu gurunya Mbah Mun, termasuk gurunya Mbah Mun Kiai Lirboyo. Mergo ad-domir fit domir. Famalam ya'rifid domir falaysa lahu. Terus santri yang goblok-goblok itu niru ngono. Bahwa te mongko niku lahu kote mongko. Nak takoki, kena apa anut mazhab Mbah Karim. Mbah Karime alim sing anut sing goblok. Tapi ada benarnya, memang sebaiknya domir itu tidak usah rujuk karena tadi beda. Ya coba ya kayak tadi. Yang kutilu itu kan sudah tidak bisa kotalu karena sudah dibunuh. Tentu tidak bisa kotalu. Tapi di Quran dijadikan satu yang kotalu maupun kutilu. Ya nggak masalah seperti itu. Apalagi apa ya? Ya pokoknya seperti itu. Kayak tadi contoh paling gampang tadi. Inti dirhamun wa nisfu. Saya punya 1 dirham atau 1 juta dan separuhnya. Separuh itu kan bukan dari 1 juta itu, tapi dari nilai 1 juta. Yang 1 juta apa saja dari 1 juta itu. Itu jenis ad-domir fit-domir. Apalagi bahasa Arab itu dari awal sudah menyulitkan kita. Misalnya mukhalliki naru'usakum coba, yang mencukur kepala. Yang dicukur itu rambut apa kepalanya. Jadi bahasa Arab itu memang dari awal itu harus dianalisis pakai balaghah. Ya sudah memang seperti itu. Makanya wong alim ya angel tenan itu karena ya tidak belajar balaghah, belajar ini itu repot. Dan yang menghindari barang sulit itu orang pinter. Sudah tahu sulit kok diayai itu kan goblok. Ya kalau sulit ya harus dihin fal jahil alim karena menghindari barang apa? Sulit. Tapi ya goblok terus akhirnya goblok. Wa wa ta'al muharrar katsirul fawaidi wa akeh faedah, akeh pira-pira faedah umdatun tur dadi pegangan fi tahqiqil madhabi ing dalem nahqiqno madhab. Matek se perkara dzaba kang bermadzhab ilahi marang sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa ashabul lan pira-pira ashabi Syafi'i minal ahkami sing pira-pira hukum fil masaili ing dalem pira-pira masalah majazan hale dadi majaz min makani dzahab utawa an makani dzahabi saking mestine panggonan lunga.
Jadi misalnya gini ya, saya kalau mau ke Jakarta, berarti saya menuju Jakarta. Dhahabtu ila Jakarta. Harusnya madhab itu untuk hal yang fisik, apa? Tempat tujuan pergi itu namanya madhab. Dhahabtu ila Jakarta. Nah, dhahabtu ila madhab ilaihi Syafi'i. Jadi akhirnya ya dipakai. Ke Jakarta itu artinya apa? Menuju Jakarta. Berarti Jakarta menjadi tempat tuju. Ya sudah, madhab Syafi'i menjadi tempat tujuan kita. Jadi akhirnya dimajaskan. Terus mu'tamadun tur utai kitab muharrar dadi pegangan lil mufti kedhe wong sing ahli fatwa. Wa ghairihi lan yan mufti min ulir rohobati saking wong sing duweni seneng fikih ashabiyatik sing duweni rohobat. Wa ya bi fathil ghaini lan fathaihin jam'u rohbatin bisukuniha. Tapi terus nanti di fathah semua karena fathah ada khaful harokat. Jadi mufradnya rohbah, ya mufradnya apa? Rohbah tapi setelah jamak rohobat. Boni. Wa qatil tazamalan teman-teman nyanggupi sapa musannifu sapa wong sing aran kitab Muharrar rahimahullahu taala. Ayanusa yen tengena sapa sahibul Muharrar fi masailil khilafi ing dalam pira-pira masalah khilaf. Oleh ngena salama ing ngatere perkara saha kana sewu mas sapa mu'dzamul ashabi gede-gedene ashabu Syafi'i fiha fi masailil khilaf. Wa wafa lanuhoni sapa sahibul Muharrar bi takhfifi wa wafa wa tasdid lan tasdid wa wafa. Oleh nyanggupi bima klan perkara iltazamahu kang nyanggupi sapa musannaf ku ing ma hasbamat tola alaihi sekirane ningali sapa musannaf ali ing atase ma fala yunafi mongko ora nafekno apa dalika istidraku ali atas fil mawadi al atiyah. Niki kritik Imam Nawawi. Imam Rafi'i itu sudah sanggup akan mentasfih mazhab yang kurang pas. Ya maksudnya sanggup itu ya kalau pas dia ingat, kalau pas dia ingat ya enggak. Ya itu kan normal. Artinya gini, yang namanya manusia itu kadang yang kata Imam Suyuti as-sokheh itu nanti cara Imam Nawawi tidak sokheh. Jadi nanti kitab ini jadi kitab ya seperti itu. Al-As-Sokh kada, cara Imam siapa? Rafi'i. Terus direvisi sama Imam Nawawi Al-As-Sokh kada. Perlu saya catat ya, Nawawi sampai Rafi'i itu 3 guru. Saya seperti keterangan kemarin ya, Nawawi ke Rafi'i itu 3 guru. Terus Rafi'i ke Imam Ghazali itu sekitar 1 sampai 2. Nah, ini begini saya beri contoh ya. Yang ini contoh ini mesti benernya karena ada di kitab. Orang sujud itu yang penting itu watul jabah. Sehingga definisi sujud itu apa? Watul jabah alal ardi. Ya sudah kalau watul jabah alal ardi berarti sudah sujud, sudah sah. Kata Imam Rafi'i itu al-asoh. Ya, saya ulang lagi. Kata Imam Rafi'i al-asoh. Terus Imam Nawawi mengkritik itu. Al-asoh adalah sujud itu bisab'ati al-dhum yang melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah wal yaden warubaten wal qadamain. Ya, jabhah, yaden, 2 lutut, wal qadamain. Nah, itu perdebatan 2 ulama besar. Tentu para penggemarnya orang yang Rafi'i sentris tentu membela Imam Rafi'i. Saya beri contoh misalnya gini. Zaid itu seorang muslim. Terus sujud kepada berhala untuk menjadi murtad nunggu sujud kayak sholat 7 anggota apa cukup badoknya alal ardi? Berarti sah kan jadi murtad? Sah kan? Kenapa untuk sholat tidak? Sah. Untuk murtad sah kok untuk sholat tidak? Sah. Itu satu. Alasan kedua begini, ini kritiknya penggemar Rafi'i pada Nawawi. Imam Rafi'i juga punya penggemar, punya fan banyak. Nah, kritiknya begini. Yang namanya wajib itu kalau tidak mampu itu pasti ada penggantinya. Saya ulang lagi, yang namanya wajib atau rukun kalau nggak mampu pasti ada. Nah sekarang kalau orang nggak mampu sujud itu nyatanya hanya pakai isyarat sujud, bukan mengganti 7 anggota. Misalnya ada orang dengan kondisi fisik tertentu, dia sujud sudah tidak bisa watul jabah alal ardi karena misalnya terjepit uratnya atau sudah sepuh sekali. Itu dia sujud kan cukup jabahnya itu akhfadho, misalnya lebih rendah. Jadi misalnya pas berdiri, misalnya ada orang bungkuk berdiri sudah gini. Kalau rukuk usahakan lebih pendek. Kalau sujud sangat pendek. Butuh itu ada bedanya antara saat berdiri, saat rukuk, saat sujud. Saya ulang lagi ya. Ada orang yang sudah kudiro bongkok ya. Kalau rukuk gimana? Lebih pendek. Kalau sujud lebih pendek lagi. Andai kan 7 anggota itu wajib semua, maka pembongkokan ini harus 7 kali sebagai pengganti untuk 7 tadi. Karena di mana-mana barang wajib harus diganti. Ternyata gantinya hanya 1.
Ya kalau penggantiannya satu berarti yang wajib dalam sujud ya hanya satu yaitu watul jabah alal ardi, itu pikirannya Imam siapa? Rafi'i dan para penggem. Nah Imam Nawawi itu gak setuju teori itu. Ibadah orang ngono, ibadah orang ngutek nganggo riwayat. Nabi ngendikan umirtu an asjuda ala sab'ati azumin, saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota yaitu jabhah, yaden, rukbaten, qadamen. Ya sudah ikut Nabi, kok akal-akalan. Itu dua ulama ini berdebat begitu. Meskipun enggak seperiode. Yang debat ya penggemarnya. Penggemarnya kan banyak. Saya punya kitab itu linear. Saya punya kitab Romli, Rafi'i dan penggemarnya. Saya punya kitab Nawawi, Al-Haytami dan penggemarnya. Makanya saya tahu 2 mazhab. Nah setelah saya cek di kitab indukan dari kitab itu semua kan kitab Kitabnya Imam Syafi'i. Yang diriwayatkan Muzani. Sebenarnya Imam Syafi'i itu tidak ngarang kitab.